Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat YouTube sekalian yang nonton saya juga hari ini, semoga panjang umur mudah rezeki. Kita udah bisa ketemu lagi di dalam kita bahas tutorial masalah setrum pemula ya. Jadi setrum yang dipakai oleh teman-teman yang membeli dengan secara kontan, bukan dengan secara rakit ya. Kalau kita sudah merakit setrum ini, mudah-mudahan kita sudah tahu apa kekurangan setrum kita ya. Tapi kalau kita yang beli, kita belum pernah bikin setrum teman-teman. Intinya dalam cerita ini berarti kita belum tahu apa kelemahan-kelemahan setrum. Seperti saya dulu pengalamannya, makanya saya berikan pengalaman ini kepada teman-teman ya. Lantaran saya sudah pernah kena, banyaklah kena saya tentang membeli setrum yang sudah jadi di online ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita lanjutkan lagi tentang pembicaraan tentang masalah pengalaman membeli setrum yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi saya itu waktu itu ada beberapa kali saya beli setrum. Makanya saya ingin tahu tentang setrum ini bagaimana. Sampai saya itu belajar menghabiskan dana beberapa kali saya beli setrum itu gagal semua. Dan karena apa? Dan karena saya belum tahu cara memakai setrum teman-teman. Jadi sorry, saya sedang ngopi. Jadi dalam cerita ini, dalam tutorial saya ingin beri pengarahan kepada teman-teman yang membeli setrum pemula yang belum pernah cara memakai setrum, cuman hanya lihat-lihat dari kawan aja. Jadi kan kalau dibawa menyetrum kadang-kadang dia cepat habis aki. Jadi kita belum tahu lagi caranya kok aki itu cepat habis. Seperti saya waktu itu teman-teman membeli setrum. Jadi dibawa ke sungai itu mencari ikan, cuman hanya bisa 15 menit aki motor yang 5 ampere itu sudah habis teman-teman. Jadi baru saya dapat ikan itu sekitar 15 ekor baru dapat teman-teman. Jadi inti kata belum tahu cara-cara menyetel tentang setrum. Jadi inilah yang akan saya kasih tahu orang pemula yang memakai setrum. Jadi yang pertama sekali, kalau dia cepat habis aki waktu kita menyetrum, kita jangan langsung setrum itu kita buang atau kita rombak ya. Cuman yang perlu dia disetel aja, disetel. Cara menyetelnya cuman hanya ada di Platina teman-teman. Cuman itu pengarahan saya. Jadi Platina itu terlampau keras atau terlampau renggang, itu makan arusnya sangat banyak teman-teman. Jadi usahakan teman seperti ini teman-teman, seperti ini. Kalau terlampau renggang ini kelihatan ya, kalau terlampau renggang Platinanya itu memakan arus yang kuat teman-teman. Jadi teman-teman itu usahakan dia asal bergerak aja Platinanya. Yang penting dia bisa bergerak, bisa merenggangkan satu helai kertas. Itu mudah-mudahan arus aki yang dimakan oleh setrum yang kita pakai itu tidak seberapa dia makan. Intinya kalau aki yang 5 ampere teman-teman, itu mudah-mudahan tahanlah agak sejam. Gitu kira-kira. Karena penyebabnya apa, penyebab kok bisa terlampau banyak arus itu dimakan setrum? Yang pertama ada 2 penyebab. Yang pertama sekali gara-gara itu Platinanya itu terlampau renggang. Yang kedua karena dia memakai relay teman-teman. Jadi kalau memakai relay itu tenaga dibutuhkan dengan full ya, tenaga setrum kita dibutuhkan dengan full. Jadi relay itu juga kuat, dia menekan arus untuk mengeluarkan arus ke setik, sehingga dia bisa memakan areal setruman untuk dalam air atau getaran setrum untuk dalam air itu luas dia teman-teman. Jadi
aki yang setrum yang arus yang ada di dalam aki itu cepat dia menguras. Jadi kalau kita beli setrum yang dari online itu yang untuk ukuran 1000 watt teman-teman harus punya beli aki itu yang paling kecil itu yang 12 ampere teman-teman. Tapi saya waktu itu memakai setrum yang ukurannya 1000 ampere 1000 watt. Jadi saya memakai akinya yang 5 ampere teman-teman. Jadi karena saya itu belum tahu cara memakai setrum, jadi saya kira setrum itu terlampau kuat makan arus teman-teman. Sebetulnya memang setrum ini kalau arusnya dia luas dia makan, memang dia membutuh energi arus itu yang banyak juga teman-teman. Jadi untuk mengiritkan aki, arus yang keluar dari aki untuk mengiritkannya itu teman-teman harus setel aja dari Platina. Itulah rahasia setrum ini. Jangan terjadi lagi seperti saya belum tahu rahasia setrum ini. Untuk apa teman-teman, untuk mengiritkan aki ya. Makanya saya waktu itu belum bisa beli aki ya. Sampai sekarang saya ada juga saya beli aki itu salah beli yang ukuran aki yang 25 watt, aki apa namanya itu, aki semprot. Nah jadi itu pun saya sudah komen saya bikin juga video buat teman-teman sebagai pengalaman saya yang sudah terjadi masa lalu saya, masa yang sudah. Jadi biar jangan terlanjur lagi pada teman-teman untuk membeli aki yang sembarangan. Cuman itulah yang saya ceritakan kemarin di video saya. Jadi saya masih mau ulang cerita juga di video yang satu ini. Ada beberapa hal yang saya memberikan pengarahan kepada teman-teman pada pemula yang beli setrum ya. Atau kalau yang merakit setrum itu udah bandingan, dia udah tahu sedikit banyaknya seperti saya sekarang. Sudah tahu apa penyebabnya masalah arus yang dimakan dari aki itu terlampau besar ya. Jadi itulah yang makanya saya membuat video ini. Jadi penasaran juga, mungkin teman-teman juga kasihan mana yang sudah beli setrum di online ataupun sudah dibikin beli dari teman-teman di tetangga ataupun di teman yang lain misalnya. Jadi persoalannya ya yang mengkhawatirkan saya cuman itu. Jadi dalam inti kata nanti kalau teman-teman beli setrum, apabila setrum itu terlampau banyak makan arus dari aki, yang pertama sekali diperiksa aki, yang pertama harus aki baru atau aki yang tidak suap. Yang kedua yang harus diperiksa di Platina. Platina itu disetel harus yang rapat, yang penting dia asal bergerak aja satu helai kertas dia itu sudah cukup. Jadi arusnya tidak terlampau banyak makan ya teman-teman. Jadi dua macam itulah yang kelihatannya yang menjadi kendala dalam penyetruman orang-orang pemula yang memakai setrum, yang belum tahu caranya memakai setrum. Nah makanya permulaan saya beli setrum itu seperti itu teman-teman. Jadi saya belum tahu. Jadi kalau sekarang ini sedikit banyaknya saya sudah tahu. Jadi makanya saya beri ide tentang masalah teman-teman itu, biar jangan terlanjur membuang setrum dulu atau merombak. Nah, kalau dirombak setrum itu malah bertambah kalang kabut karena ada yang ahli di atas kita ya teman-teman. Seperti saya pernah merombak juga dulu, malah nggak ketemu lagi arus yang seperti yang dibikin pertama oleh si pemula bikin ya. Nah, jadi sekianlah dulu teman-teman. Dimana kekurangan yang saya bicarakan ini ya mohon maaf juga ya teman-teman, karena saya pun juga bukan tinggi pengalaman teman-teman ya. Cuman pengalaman yang tidak tinggi inilah yang selalu mengkhawatirkan buat teman-teman yang akan membeli setrum ataupun memakai setrum. Kalau yang sudah ahli ya apalagi, malah saya itu nanyanya kepada orang yang ahli. Ini ada juga saya tengok-tengok di komentar saya itu banyak yang nanya ya tentang masalah kawat ini dan itu. Jadi kalau menurut saya ya tunggu aja video saya untuk selanjutnya apa adanya. Saya nggak mau berlebih-lebihan.
tentang memberi solusi atau merakit setrum ini. Tidak mau saya berlebihan, seadanya apa yang saya kerjakan, cuman itu saja yang saya komentarkan di video saya. Jadi sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dengan pengalaman ini ya. Mudah-mudahan biar video saya selalu tampil bertemu dengan kalian semua, pada penggemar ya, pada penonton YouTube atau pada pemula yang perakit setrum. Sesuai dengan saya juga, saya hobi juga di setrum ini. Lihat saja alat-alat saya itu sudah ada, ini itu sudah berapa ratus ribu itu habis dananya ya. Nah ini setrum saya. Nah ini setrum saya cuman hanya ringkas saja ini teman-teman. Ini kondisernya ini sekitar 8. Platina baja ini saya beli di online juga awalnya, teman sudah saya rombak ini teman-teman ya. Jadi kabel sekondernya itu sudah saya rombak ke konsender sekunder yang paling kecil ini teman-teman, yang saya pakai ini 0,3 mili ya teman-teman ya. Kalau primernya ini teman-teman itu 1,5 mil ya, 1,5 mili. Jadi sekundernya ini cuman 3, ini kan kelihatan ya sekundernya cuman yang 3 mili. Jadi inti katanya ini, kalau menurut saya pun yang masih orang baru dalam pengalaman setrum ya teman-teman, itu cuman hanya masih belum ada apa-apanya dengan orang-orang yang sudah lama membahas tentang masalah setrum ini atau sudah merakit setrum ini. Saya termasuk orang baru merakit setrum ini, belajar juga. Jadi saya mencari bukan yang lebih ya teman-teman, yang kurang-kurang aja yang saya cari, memberi ide kreatif ini kepada teman-teman yang pemula seperti saya. Saya ini banyak korban di setrum ini, beli di online pun juga sudah pernah, tapi karena nggak tahu cara pakai, itulah yang saya wujudkan lagi kepada teman-teman biar jangan terlanjur seperti saya. Makanya saya membuat satu video ini buat teman-teman, biar teman-teman dapat mendengar cerita saya ini, biar jangan terlanjur dulu nanti membuang setrum ya teman-teman ya. Jadi sekianlah dulu bincang-bincang kita. Saya pun juga sambil ngopi ini pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like dan komen di video saya yang ya seadanya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.